nggak kelihatan. Kan gila kan itu orang kan. Nah akhirnya di situ orang makin curiga. Curiganya karena apa? Ini ilmu yang dipakai sama dia bener-bener ilmu yang buat ngebunuh orang. Mungkin dihitung berapa hari ya habis perkataannya dia. Jadi dia meninggal. Si perempuan itu meninggal. Meninggalnya nggak wajar. Jadi badannya gosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bersama gue Amu. Nah, di segmen Kokumis kali ini gue sudah menghadirkan narasumber yang mau menceritakan pengalaman hidupnya. Dan yang mana narasumber gue ini punya pengalaman tetangganya dia ini mengabdi dengan setan. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita perkenalkan narasumber kita, Bang Bolot. Halo Amu. Gimana Bang? Sehat? Alhamdulillah sehat. Udah lama kayak nggak kemari ya? Wah, udah hampir 3 bulan kayaknya. Nah Bang Bolot, tadi kan abang sempat bercerita tuh di depan. Katanya tetangga abang nih pernah mengabdi kepada setan. Pengabdi setan gimana sih Bang? Dikit aja menjelaskan. Jadi dia itu dulunya itu cuman kayak gimana kalau dibilang tuh orang nggak punya lah, orang nggak mampu. Dia tuh perantauan. Ya sekarang gini, kita istilahnya nggak bisa nelaah seperti kayak orang miskin tiba-tiba langsung kaya dengan cara praktis. Dan udah kayak gitu, setiap dia beli barang, itu banyak banget orang yang meninggal. Itu orang-orang terdekatnya dia. Oh, bisa bilang tumbal ya Bang? Iya. Nah, tadi Bang Bolot nih. Nah, Bang Bolot juga punya channel ya Bang ya? Iya. Ya apa sih Bang channel Abang? Circle Gaib. Jadi ada explore, ada cerita-cerita horor juga. Itu namanya apa Bang? Circle Gaib ya? Circle Gaib. Circle Gaib. Nanti bakal gue taruh di deskripsi bawah. Nah, buat teman-teman, gue juga mengingatkan yang mau ceritanya diangkat seperti Bang Bolot ini bisa langsung hubungi kita di IG Timur Misteri atau di email kita timurmisteri.cr@gmail.com. Nah, dan gak berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Nah, Bang Bolot, gimana sih Bang detailnya ceritanya? Nah, jadi ceritanya ini di tahun 2012 ya. Abang kenal dia itu dulunya ya. Dia itu cuman tukang beca. Tukang beca. Dia tuh perantauan dari Kota Madiun. Nah, abang kenal dia itu awal mulanya itu dari tongkrongan, gitu ya kan. Dan abang, dan abang juga tahu tongkrongan dia seperti apa, gitu kan. Ya orang-orangnya biasa, gitu. Maksudnya selama dia masih bisa diajak ngobrol, ya abang negur asik, gitu. Tapi kesini-sininya nih orang makin lama makin congkak. Makin aneh lah tingkahnya. Ya, tingkahnya makin aneh dah. Dan udah gitu kayaknya dia nggak senang banget kalau ngeliat abang. Ini pernah salah satu hajatan dekat rumah. Jadi dia kan ngeliat abang nih. Ya sekarang tanpa alasan dia ngeludah di depan abang. Abang ludahin sama dia? Iya, cuy gitu. Maksudnya apaan? Gitu kan. Jadi orang itu tuh udah tahu abang tuh porsinya apa, gitu kan. Iya, paham. Nah, jadi dari perjalanannya dia seperti ini. Dulu dia itu berprofesi tukang beca ya. Terus sempat beberapa tahun dia itu nggak pernah kelihatan di kampung itu. Abang nggak curiga karena apa? Ya itu orang luar. Entah dia kemana gitu kan? Iya, ya itu terserah dia gitu kan. Abang nggak ngurusin. Nah tapi ketika dia balik, itu ada aja Jadi gitu. Dia beli motor, beli mobil, gitu kan. Sampai dia punya rumah. Dan akhirnya dia ini menjadi mandor. Dia jadi mandor. Dia punya pabrik cetak. Kayak sablon gitu. Iya. Sablon ini apa sih, terpal kayak gitu modelnya, cuman kayak apa ya modelnya, kayak baleho gitulah, yang model kayak gitu. Nah jadi abang ini udah curiga sama dia gitu. Curiganya itu karena apa? Kok ini manusia makin kesini makin sombongnya makin jadi. Dan udah gitu ketika orang akrab sama dia nih, ya paling baru berapa lama lah, hampir setahun atau 2 tahun gitu, terus tiba-tiba orang itu ngalamin sakit. Pas ketemu sama dia tuh Bang? Iya, jadi badannya orang gemuk nih, segemuk abang lah gitu. Tiba-tiba setelah berteman sama dia, itu hampir setahun atau 2 tahun, tiba-tiba kurus kering, sakit. Aduh. Dan meninggalnya nggak wajar. Nah, jadi orang ini bisa abang katakan mengabdi setan itu karena bosnya nih. Oh, bosnya dia ini? Bosnya yang pertama. Dia itu bosnya itu orang Tionghoa. Jadi setelah dari
dia profesi tukang beca, dia tuh kerja di pabrik cetak itu, di sablon itu ya kan. Dia kerja di situ hampir berapa tahun tuh yang abang tahu. Nah jadi mungkin dia mempelajari ilmunya si Cukong ini, si bosnya dia ini. iya, orang Tionghoa ini kan. Jadi orang Tionghoa ini dia tuh di daerah rumah abang itu hampir punya beberapa sablon cetak. Oh jadi banyak cabangnya ya? Iya, dan udah gitu sekarang udah terbengkalai karena orangnya itu udah meninggal. Nah jadi kejanggalannya itu ketika si bosnya meninggal, nah ini dia sedikit-sedikit naik derajatnya Lama-lama naik ya dia? Iya, lama-lama naik derajatnya. Abang bingung. Dia usaha nggak terlalu kelihatan, nggak kontras banget gitu, nggak kelihatan kayak kita gitu kan. Maksudnya kalau kita sibuk ada kerjaan ya orang tahu gitu ya kan. Jadi kayak dia kerja tapi diumpetin, kayak udah gue dalam rumah aja gitu. Nah jadi modelnya kayak gitu. Nah pada akhirnya abang merhatiin dia nih. Jadi orang ini dulu itu pernah abang dengar ceritanya ya, waktu pas dia lagi ngumpul, oh gue seneng nih si Ngko mati. Dia ngomong kayak gitu, gue seneng nih si Ngko mati. Kenapa? Gue ngambil ilmunya dia. Jadi si Ngko itu, dia itu menganut, ya kalau dibilang ajaran Feng Shui ya. Kalau dibilang kayak gitu, yang nggak ngerti juga lah maksudnya kayak gitu. Tapi dia tetap mujanya di salah satu bukit atau gunung yang terbilang sakral di daerah Jawa Timur. Kayak gitu. Nah akhirnya pas abang dengar itu kan, oh gue seneng nih, bos gue mati. Dikit-dikit lah gue ngerintis. Nah dari situ, abang mikir ini maksudnya apa? Itu kan zaman abang bocah kan nggak ngerti ya, omongan orang dewasa ya abang dengerin lah. Abang dengerin dan akhirnya abang ngeliatin dia nih, ada salah satu temannya dia yang benar-benar akrab banget. Sahabatnya lah, bisa dibilang. Sahabat karib lah dibilang kayak gitu. Waktu pas ketongkrongannya dia, jadi orang ini kondisinya udah hilang Udah nggak ada? Udah nggak ada di situ, maksudnya ngerantau, pergi. Oh udah pergi, udah pindah kampung gitu ya? Pindah kampung dulu gitu, sampai berapa tahun nggak ketahuan, tiba-tiba dia balik. Balik lagi ke kampung, balik lagi ke situ. Nah di situ gayanya udah berjaya dah, udah bertantang-tenteng gitu. Istilahnya orang-orang zaman dulu jamnya warnanya kuning kayak gitu ya, pokoknya cincinnya batunya apa kelihatan lah, mentereng lah gitu ya kan. Nah dari situ ada salah satu temennya nggak suka sama si orang ini, gitu. Kita sebut aja dia Mandor A ya, gitu. Nah pas kerja, waktu itu kerja kalau nggak salah ngikut ngecek di rumahnya dia. Jadi dia tuh pulang dari tempat yang nggak tahu dari mana ranahnya, pulang ke situ langsung ngebangun rumah. Tiba-tiba ngebangun rumah? Iya, langsung ngebangun rumah. Sedangkan riwayat keluarganya dia itu nggak terbilang orang ada. Biasa aja gitu, maksudnya orang sederhana lah ya gitu ya. Ya sekarang kita bingung loh. Orang nggak pernah kelihatan, tiba-tiba balik ke kampung dengan gayanya dia yang mentereng, terus bisa ngebangun rumah kayak gitu ya kan. Ya tapi warga setempat nggak ada yang curiga. Dibilangnya ya udah dia kerja aja gitu. Ya seperti itu. Dan pada akhirnya dia nikah nih. Dia menikah sama salah satu cewek yang tinggal di daerah tempat abang tinggal. Dia nikah. Jadi kejanggalannya tuh pas dia nikah. Pertama dia nikah, abang ngerasain. Jadi makanan yang ada di hajatannya dia itu anyep semua. Anyep semua bang? Anyep semua. Abang ngerasain tuh kok makanan nggak seenak biasa gua makan di hajatan orang. Gitu kan, kok anyep banget gitu kan. Nah tiba-tiba temen ngomong nih, ada yang ngomong, dia ngomong kayak gini, kok makanannya beda ya gitu ya, makanannya beda banget gitu sama hajatan orang. Padahal itu udah bang sampai dalam hati. Sampai akhirnya si Mandor A ini ngelihat. Nah dari situ mau abang diludahin sama dia. Cuy gitu, ngapain nih orang ngeludahin gua? Diem dong. Nah, akhirnya besok-besok ketemu sama abang itu, dia langsung mukanya sinis. Sobat angkuh ya gitu. Wah, pokoknya udah kayak orang paling sultan di situ lah kalau dibilang ya kan. Ya udah, cuman abang mikirnya gini, ya gua masih anak-anak, ya nggak mungkin. Istilah kata circle gua gabung ke lu. Lu mau nyuekin gua masa bodoh. Ya kan, bodoh amat gitu kan. Nah akhirnya dibilang kayak gini, pernah negur abang, lu kalau gue liatin di tongkrongan yang paling songong lu. Songong apa? Nggak pernah negor. Gitu kata dia. Cuma perkara nggak pernah negor tuh. Iya. Dan sekarang gini. Sekarang kayak model Amu nih ketemu sama abang. Amu nggak ada masalah. Terus Amu abang ngeludahin. Marah dong. Marah pasti bang. Pasti marah ya kan ya. Dari situ lah abang mikirnya. Karena anak kecil itu bakal menyimpan dendam apabila dia disakitin dari kecil. Gedenya pasti masih kepikiran orang ini jahat banget nih sama gue dulu ya kan. Makanya timbul rasa dendam gitu kan. Jadi dia itu dulunya pas abis abang diludahin gitu, ketemu sama dia kan, tuh sempat ketemu sama dia nikah sama perempuan yang di kampung itu.
makin tinggi mu gayanya. Makin jadi lah. Makin jadi karena apa? Yang dinikahin sama dia pun orang berada. Orang berada. Ya dari situ dia makin jadilah. Ya pikir, yang abang pikir tuh cuma ngerasain di abang doang. Kok nih orang congkak gitu. Dan akhirnya tetangga nih pada bilang, nih si Mandor A, kalau kita lihat gayanya belagu banget gitu. Besok kalau naik motor jalan negor orang gitu kan. Ini nggak pernah buang muka gitu kan. Nah jadi di sini ada kejanggalan setelah abang tahu rumahnya itu dibangun. Kejanggalannya itu waktu itu abang pernah nongkrong ya sama teman-teman di rumah itu. Pas pulang sekitar jam 2:30 atau jam berapa gitu abang nggak tahu. Tiba-tiba abang ngikutin kayak ini, kayak ngikutin apa sih, babi ngepet gitu. Dan itu tembus masuk ke dalam rumahnya dia. Tembus masuk ke dalam rumahnya dia. Tembus masuk ke dalam rumah dia ya. Abang penasaran dong. Otomatis abang cari gitu karena dulu rumahnya dia tuh belum dipagar, masih ngeplos gitu, langsung masuk ke pintu. Otomatis kalau si babi ngepet itu masuk ke situ ya otomatis pasti kelihatan lah, pasti kelihatan. Nah nggak taunya besoknya dijaga nih sama teman-teman, dijaga sama teman-teman, pengen lihat nih babi itu masuk lagi nggak ke situ. Nggak ada mu, nggak ada itu sampai berbulan-bulan kita di situ nggak ada, nggak ada sama sekali. Nah terus jadi ada temannya dia, salah satu temannya dia bilang, si bos ini nih kayaknya muja di gunung ini nih. Gunung yang si orang Tionghoa itu muja. Nah dari situ kan langsung abang punya pikirannya, set, ini orang jangan-jangan dia pakai ilmu itu. Dan nggak taunya usut punya usut. Jadi si Cukong ini dibantai sama dia. Oh ternyata dia yang mati si Cukong itu. Iya, jadi dikasih racun. Dikasih racun. Pas dulu waktu kerja sama dia. Nah kemungkinan karena memang dia kerja di situ udah lama, jadi tahulah seluk beluknya si Cukong ini. Dia udah tahu. Dan akhirnya apa? Mungkin dia ngerasa mau tinggi, akhirnya dibunuh. Ya memang persyaratannya memang agak susah. Dia harus datang ke salah satu gunung itu buat belajar. Dan trik-triknya itu udah diiniin sama dia. Maksudnya udah dipelajarin, udah diambil. Jadi ketika kalau lu mau kaya, lu mau pelajarin sesuatu, nah nanti bakalan naik nih apa yang bakalan lu dapetin. Tapi dengan satu catatan, lu harus ngebunuh orang. Gitu. Jadi ada beberapa temannya dia nih yang abang perhatiin itu meninggal mendadak. Secara tiba-tiba tuh bang? Secara tiba-tiba. Ya karena apa? Sekarang gini, sekarang kayak kamu nih abang ngasih makan, tiba-tiba besok kamu sakit. Kamu sakit nih, nggak tahu lah sakitnya sakit apa gitu kan. Ya datang ke dokter, dibilangnya nggak ada penyakit apa-apa, nggak ada penyakit bawaan. Nah tiba-tiba dari yang abang bilang tadi, badan gemuk tiba-tiba jadi kurus. Tiba-tiba badan geseng gitu lah, hitam gitu kan. Akhirnya besoknya nggak sampai lama dia meninggal. Nah jadi setiap orang itu meninggal, temannya meninggal, itu datang mau kendaraan kayak motor. Nah, jadi setiap satu korban itu satu barang mewah lah, terbilang kayak gitu. Terus abang merhatiin lagi, hampir beberapa kalau nggak salah ada 3 orang. 3 orang setelah sukses itu, setelah 3-3-nya itu meninggal, dia nih ngerangkap mu. Dia buka percetakan yang tadi abang bilang. Dia buka percetakan, sablon itu sampai kalau nggak salah itu ada 4 sablon lah. 4 cabang lah gitu. 4 cabang kayak gitu. Nah setelah kemungkinan memang dia ilmunya nggak kuat, diambillah satu-satu. Diambil satu-satu apa yang dia milikin. Sama si jin yang perjanjian itu. Nah, jadi ceritanya gini, dia itu kan ya udah punya istri, hamil pertama, anaknya selamat. Sampai sekarang anaknya masih ada. Itu abang nggak curiga gitu loh. Karena apa? Abang merhatiinnya gini. Ketika orang muja yang abang tahu ya, otomatis pasti ada tumbal dari keluarga. Pasti ada tumbal dari keluarga. Pasti ada. Nah, dan nggak taunya yang abang lihat itu jadi yang diambil pertama itu temannya dia dulu tuh. Bukan keluarga. Karena apa? Ya kalau teman kan istilahnya enak mu. Ya kan kita biasa nongkrong terus dijamu ini kita nggak tahu. Nggak tahu ada racun atau ada apa kayak gitu ya kan. Nah jadi kembali lagi ke ceritanya. Yang pertama anaknya selamat. Anak pertama yang selamat. Anak pertama. Nah terus hamil kedua, istrinya pas lagi hamil itu terus lahiran, anaknya meninggal. Anaknya meninggal. Nah makin surut tuh hartanya dia, mobil kejual, motor kejual, gitu kan.
Nah, yang lebih anehnya lagi yang ketiga. Jadi yang ketiga ini ketika si istrinya hamil itu hilang, Mu. Nggak ada di perutnya, Bang? Nggak ada. Nggak ada. Nah, di situ si mandor tuh udah sakit. Tapi memang orang itu terbilang gila. Kenapa Bang bilang gila? Jadi dia itu orangnya paling berani di kampung itu. Maaf, dia pernah pakai narkoba nih. Waktu pas abang hajatan itu, medianya ngisap gitu ya, abang pasti tahu lah ya. Nah, jadi di hajatan kakaknya abang itu ada polisi. Ada polisi. Nah, posisi ada si mandor A ini. Itu udah sakit, Mu. Dia lagi ngisap gitu. Abang pulang kerja kan nyium bau itu kan tahu ya. Kok bau kayak bau ini nih apa narkoba gitu lah abang bilangnya ya kan. Dan akhirnya abang lihat, lah itu di polisi. Teman almarhum bokapnya abang. Itu nggak ngelihat si mandor A lagi ngisep itu. Nggak kelihatan. Kan gila kan itu orang kan. Nah, akhirnya di situ orang makin curiga. Curiganya karena apa? Ini ilmu yang dipakai sama dia bener-bener ilmu yang buat ngebunuh orang. Jadi dipakai sama dia ilmu itu buat ngebantai orang juga. Jadi biar makin dia tuh makin naik, makin tinggi, makin sukses. Tapi si mandor A itu nggak pernah sadar kalau efek sampingnya itu ke keluarganya dia. Dan sampai ada salah satu temannya, wah itu bener-bener abang sedih banget lah. Ini akrab banget sama dia. Abang ngelihat dia itu memang dari awal dia ngebecak bareng. Dia dari ngebecak bareng gitu kan. Abang kenal dia, jadi yang jadi sasaran tuh istrinya. Nah, jadi waktu itu kemungkinan si mandor itu demen kali ya. Karena memang teman abang itu bininya lumayan lah, temennya dia itu lumayan gitu. Maksudnya bohai lah kalau dibilang gitu di kampung. Nah, jadi katanya dia itu dikasih makan sate, kasih makan ikan. Jadi dibawain makanan terus lah. Dibawain makanan terus, disambat terus sama dia gitu kan buat datang ke rumah, kasih makanan ya tanpa ada tujuan dan alasan gitu kan. Dan tiba-tiba si istrinya temannya dia ini sakit. Tiba-tiba jatuh sakit gitu. Jatuh sakit. Jadi dia ngerasanya tuh kayak badan kayak ditindihin. Kayak ditindihin orang banyak gitu. Kayak ditindihin orang banyak ya, tapi dibilang lagi, dia ngomong nih sama si temennya nih, abang dengar ini karena memang abang dengar cerita dari temannya dia. Sempat ngomong, ya kayaknya aku mau mati deh. Itu ngomong kayak gitu. Dia sampai ngomong kayak gitu. Terus nggak lama suaminya ngomel, lu jangan ngomong kayak gitu, kata dia. Gue nggak mau kehilangan, kata dia gitu. Tanpa mungkin dihitung berapa hari ya habis perkataannya dia. Jadi dia meninggal. Si perempuan itu meninggalnya nggak wajar. Jadi badannya gosong, kayak kebakar gitu ya. Jadi dari sininya nih gosong lah, kayak model-model apa sih orang dikremasi. Jadi kebakarnya kekupas, kulitnya jadi kayak tekule gitu loh kalau orang Betawi bilang ya kan. Nah, jadi di situ dia kayak apa ya, kalau dibilang, kalau kata suaminya ini mah kayaknya disantet. Disantet. Nah, tapi abang dengerin lagi ceritanya. Gue penasaran, gue pengen denger ceritanya kayak gimana bang. Sempet kan abang nanya tuh sama dia. Nah, jadi bini gue dikasih makan. Nah, kupingnya sempat ditiup sama si mandor A itu. Sempat ditiup sama si mandor A. Dan akhirnya apa? Si bininya tuh cerita. Si almarhumah tuh cerita sama si mandor, sama si lakinya itu. Dia cerita, saya diginin pak sama si mandor A, gini. Ya, cuman karena memang temennya dia tuh nggak curiga, bodo amat lah. Jadi nggak dipikirin. Ya kemungkinan karena bercanda atau kayak gimana gitu kan. Tapi nggak taunya itu efek sampainya ke situ. Sampai dia udah nggak ada ya? Sampai dia meninggal. Sebelum dia meninggal dia ngomong, katanya, kalau saya meninggal nanti pak, tolong balasin dendamnya. Aduh. Ya, bingung dong. Dendam ke siapa nih, kata dia gitu. Itu si mandor A ngomongnya, itu si almarhumah. Dan akhirnya apa? Sekarang dia jadi praktisi. Sekarang. Nah, itu versi teman abang ya. Nah, kalau dari abang sendiri, jadi abang itu di tongkrongan nggak pernah merhatiin orang kan. Maksudnya bodo amat. Orang mau kayak gimana tuh nggak mikirin gitu loh. Memang watak orang itu kan beda-beda gitu kan. Tapi ketika abang kenal dia, abang jadi merhatiin dia terus nih. Jadi ke dia terus gitu. Penasaran lah, tujuannya ke dia mulu, kok tujuan gue ke dia mulu, kenapa gitu. Karena memang kita ngerasa aneh, dan tongkrongan tuh ngerasa aneh. Terus sekarang orang miskin bisa jadi kaya,
Dari mana gitu loh, dari mana. Nah jadi setiap abang nongkrong nih, ini cerita abang nongkrong nih di dekat rumah. Jadi rumahnya dia itu belakangnya itu udah tongkrongan abang Bu. Jadi nggak jauh, jaraknya space cuma di space 5 meter atau 6 meteran lah segitu. Nah jadi abang tuh selalu dengerin suara-suara yang kayak orang teriak-teriak di atas kamar. Jadi rumah itu tingkat. Jadi kayak ada perempuan disiksa gitu. Teriak-teriakan di atas. Nah abis itu disambut sama suara dentuman ke tembok. Kayak suami istri lagi berantem lah. Terus tiba-tiba ada yang kesel dijedotin gitu ya kan. Suara sampai dem kayak gitu ya kan. Ya curiga dong, abang ngintip. Abang ngintip sama teman-teman, wah itu apaan ya? Kok suaranya sampai ngedentum begitu? Masalahnya tembok kalau kita pukul aja kan kencang suaranya ya. Udah tuh abang nggak curiga. Nah tapi abang coba di situ nongkrong sampai lama deh. Nah jadi ada salah satu teman abang yang perempuan denger, Lot, lu denger nggak sih suara ketawa? Serius lu? Iya dari kamar itu. Abang lihat, ya kok jadi abang lihat tuh posisinya kayak ada bayangan putih berdiri. Abang pikir itu hordeng kan. Abang balik, orang mikir itu hordeng. Nah jadi temen abang itu setelah abang balik yang cewek ini dia katanya itu hordeng itu nggeser dan gak ada orangnya. Jadi ada salah satu ruangan yang mungkin memang dia itu disakralkan, jadi kosong Bu. Tempat dia memuja lah bisa. Iya, jadi ketika abang masuk situ yang abang tahu ini tuh cuman kayak gini dong Bu, alas hitam kayak gini, Gelap. tapi di bawahnya tuh kayak pangkeng. Jadi banyak kayak makanan, buah-buahan, kayak gitu, kayak dupa gitu kan. Nah jadi setelah dia mau meninggal nih, ini kejadian aneh lagi kan. Pas dia mau meninggal, jadi kejadiannya itu malam ya, sekitar jam 12-an abang nongkrong. Abang tuh denger kayak suara orang teriak cekakakan gitu, orang ketawa puas, lepas lah gitu. Tawanya pokoknya ini banget lah, terbahak-bahak lah kalau kita bilang kayak gitu ya. Kayak ngetawain orang gitu, kayak ngetawain seseorang, cuma kita nggak tahu seseorang itu siapa gitu kan. Dan nggak tahunya besoknya si mandor itu jatuh ambruk. Langsung nggak ada. Sakit dulu. Dibikin sakaratul maut. Sakaratul mautnya dia matanya melek. Nggak bisa ditutup. Mulutnya mangap terus. Mau ditekan begini, itu nggak bisa, tetap kayak mangap terus kan. Abang ngeliatin itu pas sakaratul maut, abang nyaksiin ke situ. Ini orang mau meninggal tapi caranya parah, gitu ya kan. Maksudnya sampai disiksanya seperti itu sakaratul mautnya ya kan. Itu dia udah jatuh miskin Bu. Udah nggak punya harta dia. Udah nggak punya apa-apa dan akhirnya dia pindah ke kontrakan. Itu makanya dia bilang kayaknya kekayaan dia ini cuma sesaat. Gitu kan, ya perjanjiannya abang nggak tahu perjanjiannya dia seperti apa gitu kan. Ketika dia memuja itu ngabdi, maksudnya ngabdi setan itu dia perjanjiannya apa, sampai dia itu meninggal itu dibikin habis, badannya habis, hartanya habis, teman-temannya habis, dan akhirnya dia dihabisin lah. Terakhir itu, wah abang datang ke rumahnya dia, ada satu ustadz yang ngomong nih deket rumah, makanya lu kalau muja itu mujanya jangan buat yang kaya. Ustadz ngomong kayak begitu. Ustadz langsung ngomong jeplak aja gitu. Iya. Kalau bisa lu kalau mau muja, mujanya mau Allah. Begitu yang abang mikir kan. Maksudnya muja mau Allah. Gimana? Yang abang tahu cuma nyembah sama Allah gitu ya kan, bukan muja gitu kan. Ya karena memang lingkungan abang tuh orang Betawi, jadi bahasanya beda-beda gitu. Pas meninggal dia nih, meninggal tuh jam 1 siang. Itu orang kagak ada yang ngerawat Mu. Satu pun orang nggak ada yang datang. Yang datang itu cuma ustadz itu doang. begitu cuma ngata gitu doang. Iya, udah ngata gitu doang. Abang di situ sama teman-teman abang nongkrong, mau ngeliat ke rumahnya dia lagi. Pas ketika udah meninggal nggak ada yang mau. Karena apa, rumahnya bau amis, Berbau uang, bau banget ya, pokoknya kayak bau bangke kayak gitu modelnya. Kayak inilah kayak darah apa sih, tanah anyep gitu modelnya. Ya kayak gitu, baunya bau anyep banget. Dan akhirnya ya kemungkinan karena memang keluarganya dia ngerasa dijauhin sama tetangga, laporan lah ke RT. Lapor ke RT, udah tuh RT ngumpulin warga, suruh jungukin dia, ngeliat gitu maksudnya. Posisi dia meninggal seperti apa, tangannya nekuk begini. Karena cacat ya? Iya, tangannya nekuk begini. Pas dibawa ke pemakaman, abang nyaksiin, nggak ceritanya dibawa ke pemakaman. Jadi sekarang lucu ya, ya namanya pemakaman itu pasti udah diukur kan, udah diukur.
Nah memang sih liangnya itu kelihatan ya sewajarnya orang meninggal. Gitu, maksudnya berapa kali berapa lah gitu ya. Nah jadi itu udah diukur Bu. Itu kakinya nekuk mulu, kakinya nekuk, tapi nggak pas sama liang lahatnya itu. Panjangnya tuh nggak pas. Panjangnya nggak ngepas. Dan akhirnya apa? Itu Ustadz yang ngomong tadi kayak gitu tuh, ngomong kayak gini, kayaknya dia masih ada orang yang sakit hati sama dia. Belum ada yang ikhlas kayaknya. Nah ada yang belum ikhlas, nggak taunya siapa. Itu orang yang bininya sampai meninggal, sampai nunjuk tangan mau di pemakaman. Gua yang nggak ikhlas, bini gua dibikin mati. Tuh, wah abang langsung kaget kan tiba-tiba dia nunjuk begitu. Dari situ abang bilang, wah kayaknya suatu saat gua bakal nanya nih sama dia, sama istrinya dibikin meninggal begitu. Tadi abang nggak tahu kronologinya dia seperti apa, jadi itu abang tahu kayak gini tuh nanya-nanya ke dia gitu kan, tentang ya kayak dia ngabdi setannya apa gitu. Nggak taunya dia bener-bener kayak ngabdi tuh kayak model kayak jin, kayak Gucci gitu katanya, model kayak Gucci-nya itu dari orang-orang Tionghoa, kayak patung-patung Buddha gitu, kecil tapi kayak patung Buddha. Nah jadi dia mau jadi situ, setiap dia mau ngelakuin ritual, jadi dia tuh motongin darah ayam cemani. Setiap dia mau ritual tuh. Ya, nah jadi darah ayam cemani tersebut itu ketika orang mau minum itu ditetesin Ke airnya orang itu. Makanya sampai orang itu meninggal, dicampur sama nggak tahu lah, dicampur sama air atau apa medianya, dan akhirnya orang itu sampai meninggal ya kan. Nah, jadi kembali lagi ke pas dia pemakaman nih, dia kan teriak kayak gitu kan, ngomong katanya gue yang masih nggak terima katanya gitu. Nah jadi dinasehatin tuh apa Ustadz, yang udah bang, maafin kalau dia mau punya salah. Sekarang kalau misalnya memang dia mau saya maafin, balikin teman-teman tongkrongan saya. Dia ngomong begitu. Dia nggak terima karena apa? Dia tuh nongkrong itu berlima dan yang diambil 3 orang, dan dia itu sebenarnya target dari santet itu, tapi nyatanya lebih larinya ke istrinya karena dia itu sibuk. Dia kan supir pribadi, jadi dia jarang di rumah. Nah kemungkinan karena dia pusing nyari tumbal sana sini nggak dapet, ya akhirnya istrinya dia lah yang dijadiin tumbal. Nah tapi sampai sekarang nih abang ngeliat tuh istrinya kayak depresi, stres, masih nggak bisa nerima lah gitu kan. Yang terakhir juga anaknya juga kayak gila. Saya nanyain, bapak di mana, bapak udah dikubur katanya, udah meninggal. Abang sedih ngeliat ini anaknya gitu kan, karena tingkah laku bapaknya seperti itu. Jadi abang mikirnya, ya gue mau tolongin gimana, orang udah mati. Lagi pula kalau abang nolongin juga abang bukan Tuhan, gitu ya kan. Dia udah punya perjanjian, gitu. Dia udah pernah punya perjanjian sama jin. Akhirnya apa? Dia nggak bisa menguasain semuanya, dia meninggal. Gitu ya. Sampai sekarang ada lagi diturunin ilmunya dia. Jadi ada nih satu orang nih abang merhatiin, sama kayak dia, kayak si almarhum ini. Lagunya nyeges gitu, songong. Orang songong banget. Wah sekarang hartanya lebih gitu, hartanya lebih ya. Ntar paling ketahuannya pas dia meninggal aja, paling gitu sih mau ceritanya. Ya memang sebelumnya terima kasih nih buat Bang Bolot udah mau cerita nih di Timur Misteri. Nah Bang Bolot, ada sedikit nih yang mau kamu tanyain sama cerita abang nih. Nah tadi kan abang sempat bilang tuh dia ini kerja di salah satu pabrik cetak ya? Dan dia ini juga sedikit-sedikit ngambil ilmunya si Cukong itu. Itu kok abang bisa tahu kenapa dia bisa ngambil tuh ilmunya si Cukong? Nah, karena apa yang dia jabarkan dalam kehidupannya dia itu sama banget kayak si Cukong itu. Sama banget gitu ya? Cuman perbedaannya karena si Cukong itu dia punya anak buah, jadi yang disikat habis tuh anak buahnya. Disikat habis tuh? Sampai habis lah tuh? Sampai habis, sampai akar-akarnya tuh anak buahnya yang dibantai. Nah, terus juga kenapa sih orang ini sampai bener-bener di apa tadi kan abang bilang itu di bener-bener dijoin sama warga lah, sampai meninggal dia pun warga tuh malas ngejenguk. Apa warga itu udah tahu dia begitu, apa karena banyak korban yang dimangsa sama dia
di sekitaran rumah abang lah itu. Nah, jadi usut punya usut, jadi si Mandor A ini sebenarnya korban bully. Korban bulian. Korban bulian, dipukulin sama teman-temannya, dikatain miskin. Ya karena memang dia kan perantauan. Dipukulin, akhirnya dia nggak terima. Dia kerja, akhirnya dia kerja itu ya narik beca dulu awalnya sebelum dia masuk ke pabrik cetak itu. Dan akhirnya dia masuk di situ, berselang berapa tahun, ya kemungkinan karena memang dia ngerasa hidupnya berjaya di situ, dia megang duit, dia agak sombong. Dan akhirnya dia ini meninggal ya bang ya. Nah ini pertanyaan terakhir mungkin dari kamu. Tadi kan abang sempat ngomong juga teman abang yang cewek ngelihat kayak ordeng tapi tuh geser sendiri. Itu dia pernah cerita nggak gitu ke abang sosok itu ordeng apa bener sosok gitu? Dia sih pas habis ngeliat gitu ya, dia cuma merangkak doang. Kayak orang ketakutan gitu? Iya, orang ketakutan. Dia merangkak karena memang posisinya, kan abang bilang tadi dari tongkrongan abang rumah itu 5 meter, jadi ada balik di situ tempat abang nongkrong. Nah ketika dia ngeliat kayak gitu, dia badannya katanya panas. Kayak orang kena dampaknya gitu. Iya, panas dingin lah. Dia panik, kemungkinan panik di situ ya. Nggak tahu aja mungkin itu halusinasinya dia gitu ya kan. Dan akhirnya dia ngomong, "Loh, gue ngeliat hording itu apa namanya ada bayangan putih kayak hording," kata dia. Kan tadi abang bilang abang ke situ kan. Iya. Abang lihat memang kelihatannya kayak hording. Nah tapi setelah hording itu kebuka jalan ya, nguyur gitu kalau bahasa Betawinya, dia nguyur. Nah jadi dia nggak abang ada yang abang lupain. Jadi dia dengar suara sambutan ketawa. Sambutan ketawa. Suara cekikikan. Nah, akhirnya habis dari situ sakit dia mu. Dan yang dilihat sama cewek itu juga kan katanya nih apa namanya itu tempat dia muja ya. Itu benar-benar tempat yang paling sakral. Mungkin orang nggak boleh masuk ke rumah itu gitu mungkin. Nah itu juga sebenarnya cerita yang ketinggalan. Abang lupa. Jadi ketika pas sakaratul mautnya, ya warga itu kan boleh masuk ke dalam rumahnya, gitu. Jadi masuk ke dalam rumahnya itu yang udah kontrakan nih, yang udah kontrakan. Jadi yang rumah ditinggalin itu karena kan ada bacaan dijual ya, dan udah gitu pintunya dibuka. Nah jadi teman-teman abang nih sama abang nih penasaran. Apa sih dalam rumah itu gitu ya? Masuk ke dalam situ. Nah pas dibuka pintu, jadi ada tampah-tampah. Terus kayak gini lah, hitam kayak gini, karpet kayak gini hitam, ya kan. Terus di bawahnya sajian-sajian. Nah di situ warga baru tahu. Kalau dia itu mengabdi. Dia itu mengabdi setan. Bisa dibilang mengabdi lah ya. Dan udah gitu ada tulisan di bawahnya. Pokoknya kalau misalnya saya ingin kaya, tolong bantu saya. Itu kalau nggak salah ya. Tolong bantu saya dengan cara hal yang di luar nalar. Bisa dibilang tuh dia bekerja sama lah ya sama si setan itu ya. Dan udah gitu di situ selalu ada gelas yang isinya darah kental hitam itu, yang darah ayam cemani. Cuman kan abang nggak nanya-nanya. Nanyanya sama teman abang itu setelah dikasih tahu. Apa emang abang sering ngeliat dia beli ayam cemani? Bagaimana gitu? Nggak pernah. Karena memang kalau dibilang itu orangnya keluar nih. Keluar kalau ada keperluan doang. Jadi kalau misalnya ada hajatan nih, dia ngumpul. Pasti dia orang yang paling pertama ngeluarin duit buat tongkrongan biar beli minuman. Jadi biar warga situ tuh pada minum terus pada main gaple, pada judi lah di situ. Dan itu juga bisa dibuat tumbal lah sama dia gitu. Bisa itu dijadiin tumbal sama dia. Tapi dilihat dulu yang jadi tumbal buat dia itu, yang buat dia pakai gitu. Itu orangnya nggak bisa yang dibilang pekerja keras. Yang orang-orang malas gitu ya. Orang-orang malas. Kayak gitu makanya ya dia ngambil kayak gitu. Dilihat dulu, dipilah dulu sama dia orang yang kayak gimana, yang istilahnya gampang kita hasut. Lu berteman nih sama gua, ntar gua beliin ini dong, gua beliin ini gitu. Nah caranya dia seperti itu, dia ngebaikin orang, dia ngeluarin duit, saat nih lu beli apaan aja, besok nongkrong rumah gua, jadi orang itu diasikin dulu mu. Oh iya. Nah mungkin segitu aja kali bang yang bisa mau tanya ke abang. Nah, buat teman-teman, gue juga mau berterima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa juga di subscribe, like, and comment. Jangan lupa juga longok channel. Jangan lupa juga longok channel Bang Bolot, Circle Gaib. Ya bang, nanti ada nih di deskripsi. Nah, mungkin segitu saja yang bisa gue sampaikan. Kurang lebihnya gue mohon maaf. Yang seluas-luasnya, gue Amu dan Bang Bolot pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.